Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Maulida dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari gambar di atas. Yang pertama, apa itu ingkar sunnah? Ingkar sunnah adalah pendapat seseorang atau suatu kelompok yang menolak sunnah Nabi sebagai landasan hukum Islam. Sunnah yang dimaksud mulai dari sunnah amaliyah, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, ataupun sunnah takririah. Pertanyaan kedua, siapa saja mereka yang dikenal sebagai munkar al-sunnah? Yang pertama ada Taufik Siddiqi, tokoh ini berasal dari Mesir. Lalu ada Rosyad Khalifah, tokoh ingkar sunnah yang berasal dari Mesir kemudian menetap di Amerika. Lalu ada Ghulam Ahmad Parwez, tokoh ini berasal dari India. Lalu ada Kasim Ahmad, tokoh ini berasal dari Malaysia. Dan ada pula dari Indonesia, yaitu Abdurrahman, Muhammad Irham, Mutarto, Lukman Sa'ad, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang ketiga, mengapa mereka sampai pada keyakinan itu? Para ingkar as-sunnah, baik klasik maupun modern, memiliki argumen-argumen. Yang pertama, ada argumen nakli, yang dimana pada ayat surat An-Nahl ayat ke-89 yang diartikan, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan padamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Nah, dari ayat itu, menurut para ingkar sunnah, menunjukkan bahwa Al-Quran telah mencangkup segala sesuatu yang berkait dengan ketentuan agama. Dengan demikian, tidak perlunya adanya keterangan sunnah. Itu menurut argumen nakli dari para pengingkar sunnah. Lalu ada argumen akli yang dimana mereka berargumen Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Orang-orang Arab yang memiliki pengetahuan bahasa Arab mampu memahami Al-Quran secara langsung tanpa bantuan penjelasan dari hadis Nabi. Dengan demikian, itulah tidak diperlukannya pemahaman Al-Quran melewati sunnah. Pertanyaan selanjutnya, kapan hal itu terjadi? Hal itu terjadi sejak masa sahabat. Pengingkaran terhadap sunnah Rasulullah yang dilengkapi dengan argumen pengukuhan baru muncul pada penghujung abad kedua Hijriah pada masa awal dinasti Abbasiyah. Pada masa ini bermuncullah kelompok ingkar as-sunnah dan diikuti periode-periode berikutnya, yaitu periode klasik dan periode modern. Lanjut pertanyaan berikutnya, di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa ingkar sunnah terjadi di India, di Pakistan, di Irak, di Mesir, dan di Indonesia. Lanjut pertanyaan berikutnya, bagaimana ingkar as-sunnah itu muncul dan bertahan? Ingkar sunnah muncul pada abad kedua Hijriah, ditandai oleh penolakan terhadap hadis sebagai sumber ajaran Islam. Fenomena ini dimulai pada masa sahabat, ketika Imran bin Husain menjelaskan pentingnya sunnah dalam ibadah. Ada beberapa kelompok yang menolak sunnah seperti Khawarij dan Mu'tazilah. Ingkar sunnah bertahan dengan argumen yang berfokus pada otoritas Al-Quran sebagai satu-satunya sumber hukum di Islam. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan dari beberapa pertanyaan di atas. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.